Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut tentang materi force and motion. Dimulai dari awal lagi ya, hukum pertama Newton. Jadi di hukum pertama Newton ini kan jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam itu akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, untuk contoh yang hukum 1 Newton ini tadi sudah sedikit dijelaskan ya pada saat Zoom. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian kalau secara matematis itu hukum 1 Newton itu ditulis dengan sigma F sama dengan 0. Nah, ini tuh disebut dengan sigma atau nama lainnya adalah jumlah gaya. Kan F-nya ini adalah gaya ya. F-nya ini adalah gaya. Jadi jumlah gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda itu adalah 0. Maksud 0 ini bukan nilai 0, tapi tidak ada gitu ya. Jadi ketika benda itu diam, ya maka tidak ada gaya yang bekerja gitu. Kemudian ketika benda itu awal mulanya bergerak, dia akan bergerak lurus terus dengan kecepatan tetap karena tidak ada gaya yang mempengaruhi benda tersebut untuk bisa menambah kecepatan ataupun misalnya berhenti seperti itu ya. Nah, di hukum 1 Newton ini disebut juga dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Jadi hukum kelembaman ini adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Jadi kalau misalnya benda itu diam, ya dia mempertahankan untuk tetap diam. Kalau misalnya benda itu bergerak, maka dia mempertahankan untuk tetap bergerak. Contoh misalnya pada saat seseorang menaiki kereta api, kemudian dia berpegangan pada pegangan kereta api. Berarti kan dia posisinya sedang berdiri dan tangannya memegang ke pegangan kan. Berarti dia mempertahankan keadaannya untuk tetap berdiri tegak, diam. Tapi ketika kereta biasanya bergerak, maka nanti secara spontan si seseorang tersebut itu akan terdorong ke depan. Tapi ketika terdorong ke depan, dia akan balik lagi membenarkan posisinya ke posisi semula. Maka itu contoh yang disebut mempertahankan keadaan. Jadi dia akan terus mempertahankan keadaannya ke posisi awalnya. Seperti itu ya. Nah, di hukum 2 Newton ini si Newton itu bilang bahwa percepatan ini biasanya kita ketahui ya bahwa simbolnya itu adalah A ya. Yang dihasilkan oleh resultan gaya, berarti ini F ya, yang bekerja pada benda itu berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya. Nah, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Maksudnya ketika sebuah benda itu mengalami percepatan, ya, si bendanya ini mengalami percepatan, maka gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut itu akan berbanding lurus, ya, dengan resultan gayanya atau dengan percepatannya. Jadi contohnya di sini maksud berbanding lurus tuh mana nih? Si A ini kan selurusan dengan si F ya kan? Maka disebut berbanding lurus. Nah, kalau dengan M apa? Dengan M ini dia berbanding terbalik karena M posisinya ada di bawah. Nah, maksud berbanding lurus dan berbanding terbalik itu apa? Jadi kalau berbanding lurus, kalau misalnya kecepatannya besar, ya, jadi bukan kecepatan ya, tapi percepatan. Kalau misal percepatan yang dialami oleh suatu benda semakin besar, maka jumlah resultan gaya-gaya yang bekerjanya pun itu akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, kalau misal percepatan benda itu kecil, maka resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda atau yang mengenai benda itu juga akan kecil. Nah, kalau misalnya berbanding terbalik dengan massa bagaimana? Kalau misalnya dengan massa, berarti kalau misalnya percepatannya besar pada sebuah benda, jadi sebuah benda mengalami percepatan yang besar, maka dia massanya akan kecil, ya. Nah, jika percepatannya kecil, maka berarti massanya ini akan besar. Contohnya yang sederhana, kalau kita mendorong mobil-mobilan,
sama mendorong mobil beneran, itu bakal mengeluarkan gaya yang lebih besar yang mana? Otomatis yang mobil beneran, ya kan? Karena apa? Karena massa mobil beneran itu lebih besar daripada massa mobil-mobilan. Nah, karena massa mobil-mobilan kita membutuhkan gaya yang lebih besar, ya kan? Membutuhkan gaya yang lebih besar, berarti seketika terdorong si mobil-mobilan tersebut dengan mobil beneran, mobil-mobilan mah akan jalan ya, tapi kalau mobil-mobilan belum tentu bergerak, mungkin bisa aja dia tetap diam gitu kan. Nah seperti itu, kalau misalnya massa bendanya besar, berarti dia lebih mudah, bukan lebih mudah, lebih sulit untuk menambah kecepatan atau mengalami percepatan. Tetapi sebaliknya, jika massa suatu benda itu kecil, berarti dia akan lebih mudah untuk menambah kecepatan dan mengalami percepatan, seperti itu. Nah, hukum 2 Newton ini berlaku untuk resultan percepatannya itu tidak sama dengan 0. Jadi percepatan bendanya itu akan di atas 0 ya. Yang ketiga, di hukum ketiga Newton ini dia berbilang jika A mengerjakan gaya pada benda B, maka B akan mengerjakan gaya pada A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Oh ya, sebelum ke sini Oke, udah. Ini yang hukum 2 Newton ini ya persamaannya ya. Atau misalnya untuk mencari sigma F-nya itu bisa sama dengan percepatan ya. Percepatan dikalikan dengan masanya ya. Jadi kan misalnya gini, sigma F, kalau kita bikin segitiga nih ya. Kita bikin segitiga, ini sigma F, ini A, ini M. Maka kalau dicari sigma ke F, jika F-nya tutup, berarti tinggal A dikali M. Maka untuk mencari resultan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda itu adalah percepatan dikalikan dengan massanya. Kalau mencari percepatannya berarti resultan gaya-gaya yang bekerja dibagi dengan massa bendanya. Oke, kita lanjut ke hukum 3 Newton. Nah, tadi kan sudah dibacakan oleh Kak Intan ya bahwa hukum 3 Newton itu seperti yang di PPT. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau di sini Kak Intan misalnya punya balok, ini balok A ya kan. Terus ada balok B. Nah, atau ya benar balok B deh ya. Nah, Kak Intan kasih dorong ke balok A ini ke arah balok B. Nah, didorongnya ini sampai terkena si balok B. Jadi nanti si balok A-nya tuh di sini, gitu kan. Nah, ketika balok A udah Kak Intan dorong sampai ke balok B, ini sebenarnya balok B juga akan memberikan gaya yang besarnya sama, tapi arahnya ke balok A. Gitu. Jadi, misalnya kalau si balok A ini Kak Intan dorong dengan gaya 5 Newton. Untuk satuan gaya itu adalah Newton ya. Nah, kemudian ketika udah sampai di sini dan menabrak si B, maka balok B juga akan memberikan gaya yang besarnya 5 Newton. Tetapi arahnya berlawanan, arahnya ke arah si A. Kalau tadi kan A ke arah B berarti ke kiri. Kalau B ke arah A berarti ke kanan, seperti itu. Maka di sini untuk hukum 3 Newton itu ditulis secara sistematis atau rumus matematikanya ya. Itu adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Maksud minus di sini apa? Maksud minus di sini adalah arah berlawanan. Jadi bukan besarnya reaksi itu negatif, tapi reaksi itu nanti arahnya akan berlawanan dengan arah aksi. Maka di sini dikasih tanda minus. Jadi hukum 3 Newton ini juga berhubungan dengan jika ada sebab maka ada akibat gitu ya. Nah, aplikasi hukum 3 Newton ini contohnya terdorongnya roket ke atas. Nah, yang aksi yang mana, yang reaksi yang mana? Jadi pada saat roket itu terbang ya kan pasti dia mengeluarkan asap, ya kan? Asap dari mesinnya yang menyebabkan dorongan sehingga si roket tersebut bisa
terbang ke atas. Nah, aksinya ini adalah asap yang dikeluarkan. Nah, reaksinya adalah si roket tersebut bisa terdorong ke atas. Berarti aksinya arahnya ke bawah, reaksinya arahnya ke atas gitu ya. Kemudian terdorongnya jet ke depan oleh mesin jet, sama konsepnya seperti roket juga ya ini. Jadi ada aksi dan reaksinya. Nah, di hukum 3 Newton ini yang perlu diperhatikan, yang pertama, pasangan gaya aksi dan reaksi ini bekerja pada dua benda yang berbeda. Jadi bendanya ini biasanya berbeda ya. Kemudian besarnya gaya reaksi itu sama dengan besarnya gaya aksi ini ya. Maaf, ini bukan reaksi tapi ini besarnya gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Nah, jadi kalau aksinya tadi 5 Newton, maka gaya reaksinya pun akan 5 Newton. Arah gaya reaksi itu berlawanan dengan arah gaya aksi. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa arahnya berlawanan. Nah, tadi kita udah mengetahui nih part ketiga dari hukum-hukum dari Newton ya. Ada hukum 1 tadi menjelaskan bahwa ketika benda itu tidak diberi gaya, maka akan tetap diam apabila awalnya diam. Kemudian akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap apabila awalnya bergerak. Berarti di hukum 1 Newton itu intinya benda diam dan benda bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, di yang hukum 2 Newton, di hukum 2 Newton itu intinya berarti bendanya bergerak karena dia mengalami percepatan. Kalau di hukum 2 Newton tuh udah pasti bendanya bergerak karena mengalami percepatan. Kemudian di hukum 3 Newton itu kayak aksi reaksi atau sebab akibat ya kan, yang ditandai dengan arahnya itu berlawanan antara arah aksi dan reaksinya. Di situ kan ada kata-kata gaya atau resultan gaya. Kalau jumlah resultan gaya itu kan artinya jumlah gaya-gaya yang bekerja. Berarti di situ biasanya nggak hanya satu gaya, tapi ada beberapa gaya. Nah, sekarang kita perlu ketahui nih, ada berapa gaya sih yang dipelajari di dinamika partikel ini. Nah, di sini yang pertama ada gaya berat, kemudian ada gaya normal, ada gaya gesek, ada gaya tegangan tali. Diingatkan kembali bahwa dinamika partikel itu berarti kita belajar penyebab terjadinya benda itu bisa bergerak. Nah, benda bisa bergerak kalau di hukum Newton itu karena adanya gaya, atau misalnya benda diam karena tidak adanya gaya berarti ya. Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat itu dirumuskan dengan W sama dengan M kali G. W ini adalah gaya. Nanti simbol gaya dan usaha itu akan sama. Tapi bedanya kalau gaya itu W-nya W kecil, kalau usaha W-nya W kapital. Nah, di sini W-nya ini adalah gaya, satuannya kalau gaya itu semua gaya-gaya, mau gaya berat, gaya gesek, gaya tegangan tali, gaya gravitasi, itu pasti satuannya adalah Newton, ya. Untuk gaya satuannya adalah Newton. Simbolnya adalah W kecil, ya kan. Kemudian massa dikali percepatan gravitasi. M ini adalah massa, satuannya massa biasanya kilo ya, atau misalnya dalam satuan non-SI itu adalah gram. Nah, untuk percepatan gravitasi itu satuannya adalah meter per second kuadrat. Ya. Ini untuk G. Nah, G ini biasanya nilainya itu sudah diketahui, atau misalnya nilainya itu biasanya yang dipakai di soal-soal itu 9,8 atau 10. Jadi kalau misalnya tidak diketahui di soal berarti pakainya 10. Tapi kalau ditulis di soal biasanya soal ada yang nulis 9,8, ada yang nulis 10, jadi tergantung ya. Jadi nilai percepatan gravitasi itu 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. Nah, ini dari mana? Ini udah dari sananya seperti itu. Jadi udah dari perhitungan untuk mencari percepatan gravitasi itu segini hasilnya. Jadi ini
dipakainya segini terus gitu, 9,8 atau 10 meter per second kuadrat. Nah, karena gaya ini merupakan besaran vektor, berarti gaya itu memiliki nilai dan arah, ya. Nah, arahnya kemana? Di gaya berat ini di sini ada beberapa gambar ya. Ada gambar 1, ada gambar 2, di sini ada gambar 3. Nah, contoh kalau misalnya bendanya berada di atas permukaan seperti ini. Misalnya bendanya posisinya seperti ini, maka arah gaya beratnya kemana? Arah gaya beratnya adalah ke bawah. Berarti Y-nya ke bawah. Kemudian benda miring. Arah gaya beratnya kemana? Tetap ke bawah. Walaupun bendanya posisinya miring seperti yang di gambar kedua. Kemudian untuk yang gambar ketiga, ya, ini arah gaya beratnya kemana? Tetap ke bawah. Berarti intinya bahwa gaya berat itu arahnya selalu mengarah ke bawah, ya, ke bawah atau ke pusat inti bumi, ya, pusat medan magnet, gitu ya. Nah, gaya berat ini simbolnya kan W ya, tadi sudah jelaskan, atau sering disebut ini. Jadi adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Oke, gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Arahnya menuju pusat bumi atau inti bumi. Berat berbeda dengan massa. Besarnya massa tetap, sedangkan besarnya massa itu tergantung lokasi benda, ya. Jadi besarnya massa tetap, sedangkan besarnya berat, salah ini bukan massa ya, tapi ini besarnya berat, itu tergantung lokasi benda. Oke, beda ya. Jadi kalau berat dengan massa. Kalau berat itu kan satuannya Newton, tapi kalau massa satuannya kilo, beda. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kalau di Indonesia, misalnya kita beli, saya beli telur 1 kilo, gitu ya. Bang, saya beli telur beratnya 1 kilo. Sebenarnya kita bukan beli beratnya, tetapi kita beli massa telur, karena satuan kilo itu hanya untuk besaran massa. Sedangkan besaran berat itu satuannya adalah Newton. Berarti kalau misalnya kita beli telur nih, ngomongnya bukan lagi beli, Bang, saya beli telur beratnya 1 kilo. Bukan lagi berat, tapi Bang, saya beli telur massanya 1 kilo. Emang terdengar aneh, tapi sebenarnya konsep yang benar tuh seperti itu. Cuman karena sudah tradisi di kehidupan sehari-hari kalau di Indonesia tuh seperti itu, jadi ya sudah lumrah gitu. Kalau misalnya kita ngomong massa ke tukang telur, pasti tukang telurnya nanti mikir, massa apaan gitu kan. Sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau beli berat, itu nanti massa yang 1 kilo itu kita kalikan dulu dengan gaya gravitasi atau percepatan gravitasi bumi yang nilainya berapa? Nilainya 9,8 atau 10 meter per second. Misalnya kita beli 1 kilo, berarti kita mau konversi ke besaran berat. Berarti nanti 1 dikalikan 9,8 atau dikalikan dengan 10 meter per second kuadrat. Baru deh nanti hasilnya adalah 9,8 Newton atau 10 Newton gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena gini, kalau massa ya, baik di bumi maupun di luar angkasa, itu tetapnya akan sama. Besarnya akan sama. Jadi kalau misalnya massa di bumi itu suatu benda itu 1 kilo, maka di luar angkasa pun ketika dibawa keluar angkasa nih yang tidak ada gaya gravitasinya, massa suatu benda tersebut tetap akan 1 kilo. Jadi massa itu adalah zat yang ada pada suatu benda, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita kalau berat itu kan dari rumusnya aja massa dikali gravitasi. Kalau di luar angkasa, itu tidak ada gaya gravitasi, ya. Maka beda saat kita menimbang menimbang 1 kilo di bumi dengan menimbang 1 kilo di luar angkasa itu akan beda. Karena kalau di luar angkasa itu tidak ada gaya gravitasi. Kalau di bumi, kalau untuk mencari berat, maka kita harus kalikan dulu dengan gaya gravitasi. Karena di bumi dipengaruhi oleh gaya gravitasi beratnya, seperti itu ya. Selanjutnya gaya normal. Apa sih gaya normal? Jadi gaya normal itu simbolnya adalah N kapital. Adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan. Contohnya, ini.
Di sini ada benda kan? Kemudian di sini yang hitam ini adalah permukaannya kan? Nah, benda dan permukaannya ini bersentuhan kan? Nah, maka karena gaya itu merupakan besaran vektor, berarti dia punya nilai dan arah. Nah, arah gaya normal kemana? Arah gaya normal itu arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh. Jadi ini bidang sentuhnya, maka dia akan tegak lurus, berarti arahnya ke sana, arahnya ke atas. Karena bidang sentuhnya ini tegak lurus ya, tegak lurus gitu. Kemudian untuk yang bidang miring berarti bidang sentuhnya kan arahnya miring ke sana ya. Kemudian permukaannya juga miring ke sana kan. Berarti ini permukaannya lurus, kemudian ini tegak. Lurus, kemudian ini tegak. Berarti arahnya ke sana ya. Nah, kemudian untuk yang gambar ketiga, ya, ini gambar ke-1, ini kedua, ini ketiga. Nah, arah yang ketiga juga sama, tegak lurus dengan permukaan sentuhnya. Ini permukaan sentuhnya ya. Jadi tegak lurus. Nah, yang selanjutnya ada gaya gesek. Gaya gesek itu disimbolkan dengan F kecil dan G kecil seperti ini. Satuannya masih Newton ya, karena semua gaya satuannya Newton. Apa sih gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang muncul pada dua benda yang bersentuhan secara langsung ya. Arahnya berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Contoh di sini. Di sini ada balok ditaruh di atas permukaan benda ya. Saya meja lah ya. Misalnya ini meja. Nah, arah gaya beratnya kemana? Arah gaya beratnya udah pasti ke bawah. Kemudian ada gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan permukaan sentuh. Karena ini permukaan sentuhnya, maka dia tegak, kemudian lurus gitu kan. Arah gaya normalnya berarti ke atas. Kemudian diberi gaya sebesar F ke arah kanan. Ya, misalnya gaya dorong, kita kasih dorongan ke balok ini ke arah kanan. Nah, maka bendanya kan nanti akan bergerak ke arah kanan. Karena permukaan balok ini bersentuhan dengan meja, berarti kan nanti akan ada gaya gesek. Nah, gaya gesek arahnya kemana? Gaya geseknya arahnya berarti adalah ke kiri. Yaitu arahnya itu berlawanan dengan arah dari gerak benda. Jadi kalau arah gerak bendanya ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri. Kalau arah gerak bendanya ke atas, berarti gaya geseknya ke bawah. Atau sebaliknya, kalau arah gerak bendanya ke bawah, berarti gaya geseknya ke atas. Seperti itu. Nah, contoh lagi ini kan pada bidang datar ya. Ini gambar pada permukaan bidang yang datar. Nah, bagaimana kalau pada permukaan bidang miring? Ya, seperti ini. Bagaimana arah gaya gesek dan arah gaya beratnya? Contoh ini kan miring ya, berarti arah gaya beratnya itu adalah ke bawah. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada gaya normal arahnya ke atas gini, karena tegak lurus dengan permukaan sentuh. Kemudian ceritanya benda ini karena bentuknya bidang miring, berarti kan otomatis dia akan jatuh ke bawah, karena ada gaya gravitasi kan. Berarti F-nya itu akan ke sini. F-nya akan ke sini, ya kan? Nah, berarti gaya geseknya adalah ke arah ke atas, FG-nya. Nah, di permukaan bidang miring, dikhususkan untuk gaya berat, jika ada gaya berat bekerja pada suatu bidang miring, maka nanti gaya beratnya itu akan diproyeksikan. Diproyeksikan menjadi W cos theta, searah sumbu N, ya, dan menjadi W sin theta gitu. Ya. Jadi si W ini akan diproyeksikan menjadi W cos theta dan W sin theta. Ini theta atau sudut ya maksudnya ya. Ini theta atau sudut. Gitu ya. Nah, W cos theta ini nanti akan searah dengan arah N-nya. Jadi kalau Kak Intan gambar ulang di sini ya. Jadi kan ini tadi gaya normalnya gini kan. Gaya normalnya gini. Ya kan? Kemudian ada gaya berat arahnya ke bawah, ya kan? Kemudian ada gaya gesek arahnya ke atas, FG. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada gaya F ya yang berjalan ke bawah karena bendanya kan turun ke bawah. Nah, si W ini nanti akan diproyeksikan ya. Kalau pada bidang miring itu diproyeksikan menjadi
cos theta dan W sin theta. Nanti yang dipakainya itu W cos theta atau W sin theta. W di sini ini tidak lagi dipakai kalau misalnya pada bidang miring, ya. Tapi kalau pada bidang datar tuh hanya begini aja udah benar. Kalau bendanya ini pengecualian hanya pada benda yang berada di bidang miring. Nah, dari benda yang berada pada bidang miring, maka untuk mencari nilai gaya normal pada bidang-bidang miring itu adalah W cos theta. Jadi nilai gaya normalnya itu sama dengan nilai gaya berat dikali cos dikali theta atau sudut yang terbentuk. Kan karena nanti ini akan terbentuk sudut. Gitu kan. Tapi kalau yang pada bidang datar untuk mencari N itu berarti hanya nilai gaya beratnya. Atau bisa juga dengan N sama dengan M dikali G. Massa dikali percepatan gravitasi. Kalau misalnya W-nya tidak diketahui di soal. Lanjut ke gaya tegangan tali. Jadi gaya tegangan tali apa? Gaya tegangan tali itu adalah gaya yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang. Contoh di sini ada dua benda. Yang pertama ada balok 1, kemudian ada balok kedua, ada balok ketiga. Nah, balok 1, 2, 3 ini ditarik dengan gaya sebesar P. Ya. Nah, balok 1, 2, 3 ini ketika ditarik itu disambungkan oleh tali-tali. Ya, jadi ada tali penyambung dari balok 1 ke balok 2. Kemudian ada tali penyambung dari balok 2 ke balok 3 gitu. Sehingga ketika ditarik talinya yang ini, ya misalnya ini kan ada tali ya. Nah, maka nanti balok 1, 2 itu juga akan ikut ketarik. Nah, ketika tertarik, maka di antara tali benda 1 dan benda 2, di sini ada gaya tegangan tali yang bekerja. Ya, bekerjanya itu arahnya aksi reaksi. Ya, jadi nanti ini benda 1 itu memberikan aksi atau tegangan tali ke benda kedua, kemudian begitupun sebaliknya, benda kedua memberikan reaksi ke benda 1 gitu. Jadi gaya tegangan tali itu aksi reaksi. Berarti di sini ada T1 dari benda 1 ke 2, kemudian ada T1 dari benda 2 ke benda 1. Begitupun yang benda 2 dan benda 3 gaya tegangan talinya. Jadi gaya tegangan tali itu selalu aksi reaksi. Selanjutnya di sini ada konsep gaya sentripetal, ya. Intan ingatkan lagi bahwa gaya sentripetal itu adalah gaya yang arahnya selalu mengarah ke inti lingkaran, ya, atau ke inti pusat lingkaran, seperti itu ya. Nah, selain gaya sentripetal ada juga percepatan sentripetal, sama arahnya ke arah inti. Ini muncul akibat adanya gaya sentripetal atau kita sebut dengan gaya sentripetal itu adalah Fs. Ya. Kita sebut dengan Fs, gaya sentripetal. Nah, kalau percepatan sentripetal itu adalah As, ya. A, kemudian S kecil sini. Lagi As, gini ya. Nah, arahnya percepatan sentripetal ini tegak lurus dengan vektor kecepatan menuju pusat lingkaran ya. Kalau kita berhentiin ya, sini. Nah, berarti kan ini arah A-nya. Di mana tegak lurusnya? Ini kita lihat, ini kan tegaknya. Kemudian ini lurusnya. Jadi kalau kita gambar nih, ini A-nya ya. Kemudian ini arah, Intan tulis lagi di sini ya. Berarti ini A-nya, ya kan? Kemudian ini adalah arah V-nya, ini AS-nya. Kita ulang lagi. Gambar sini, ini A-nya, kemudian ini adalah AS ya. Ini adalah arah V-nya. Tuh, jadi kan bisa dibilang tegak lurus. Ini tegak, ini lurusnya. Ini tegaknya, ini lurusnya. Nah,
Konsep gaya sentripetal ini, jadi asal gaya sentripetal ini adalah gaya tegangan tali. Jadi dirumuskan dengan pertamanya itu sigma F sama dengan 0. Nanti F-nya ini kita ganti dengan Fs. Kemudian kita tambah dengan min T sama dengan 0. Nah, karena yang mau kita cari adalah gaya tegangan talinya, maka nanti Fs-nya pindah ruas. Fs-nya pindah ruas ya. Nah, kemudian setelah itu gaya sentripetal ini bisa kita cari dengan T sama dengan mv kuadrat per R. Jadi, rumus Fs itu adalah mv kuadrat per R. Massa dikali kecepatan dikuadratkan dibagi dengan jari-jari lingkarannya ya. Massa satuannya kilo, kecepatan satuannya meter per second kuadrat, jari-jari satuannya adalah meter. Jadi ini rumus untuk mencari tegangan tali apabila gaya sentripetalnya yang diketahui pada soal. Nah, ini adalah analisis kuantitatif masalah dinamika partikel. Jadi yang pertama, dinamika sederhana tanpa gesekan. Kemudian yang kedua, ada dinamika dengan gesekan. Jadi penyebab suatu benda itu bergerak tanpa gesekan. Dan ada juga benda bergerak dengan gesekan. Kemudian ada berat semu dalam elevator. Yang keempat, dua benda terhubung dengan tali melalui sebuah katrol juga. Ini merupakan masuknya ke konsep gaya tegangan tali ya. Gaya tegangan tali. Kemudian yang kelima, benda bertumpuk. Ya, benda bertumpuk, ada juga tikungan pada jam. Nah, tikungan pada jam juga kan biasanya masuknya ke konsep apa tuh? Gaya sentripetal kan, dia ada arah-arah jarum jamnya gitu kan. Kemudian gerak melingkar pada bidang vertikal. Jadi ini biasanya aplikasi-aplikasi atau masalah-masalah yang terdapat dalam soal-soal tentang dinamika partikel ya. Jadi biasanya ada benda bertumpuk terus nanti suruh dicari gayanya atau misalnya dicari apanya. Kemudian misalnya ada dua benda terhubung dengan tali melalui katrol, kita harus cari gaya tegangan talinya, atau misalnya kita cari percepatan yang terjadi pada benda yang terhubung katrol gitu, seperti itu. Jadi ini contoh-contoh masalah atau aplikasi soal dalam dinamika partikel. Mungkin itu saja untuk materi dinamika partikel. Nanti kita lanjutkan ke materi usaha dan energi ya. Oke, terima kasih.